Gimana caranya seorang suami menunjukkan kepada istri bahwa dirinya siap untuk hidup, baik ada ataupun tidak ada. Sehingga Pak nggak ketara, punya uang nggak ketara, tidak punya uang tidak ketara. Sampai kita harus latihan bagaimana 1000 masalah di kepala kita, istri tidak tahu satupun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar keluarga bahagia? Masya Allah, semoga keluarga bahagia tetap dalam lindungan dan limpahan Allah atas rahmatnya. Masya Allah. Agar tetap bahagia, sehat selalu, dan tetap bisa memantau konten-konten kita di Rabbanian Family. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan like dulu sebelumnya. Di-share dong pastinya, biar orang-orang pada nonton juga. Insya Allah menjadi amal soleh buat teman-teman semua atau sahabat keluarga bahagia. Amin. Seperti itu. Nah, oke, pada hari ini kita akan gimana nih pembahasannya? Coba nih. Pembahasan nih, sekarang kan lagi banyak nih teman-teman yang alhamdulillahnya sudah ada yang menikah menjadi istri 2, 3, dan 4 mungkin ya. Atau yang belum menikah juga mungkin ada kali ya. Ada aja banyak lah, ya. banyak. Ya kan? Nah, di sini juga mengatur strategi. Bawahnya sekarang kan pandemi nih. Iya. Nah, harus menstatus strategi tentang keuangan juga ketika kita krisis dengan ekonomi, bagaimana cara mengatur istri-istrinya. Oke. Agar tersenyum. Masya Allah. Iya benar. Apalagi kan, nah itu banyak sih yang memang menanyakan gimana sih, apa yang mau menikah khawatir ya ekonomi tidak stabil seperti itu karena kekhawatiran lah mungkin ya seperti itu. Terus ada juga yang memang apalagi mau poligami gitu kan, sedangkan ekonomi tidak stabil. Nah mungkin itulah yang menjadi salah satu yang harus kita jabarkan di konten kita hari ini, cara mengatur strategi agar istri-istri itu tersenyum. Walau ekonomi itu sedang tidak stabil. Jadi tetap bahagia gitu. Masya Allah. Di saat ekonomi tidak stabil, apalagi yang mau menikah lagi itu tetap bahagia. Kita tanyakan tips-tipsnya, kan, bagaimana caranya mengatur Tips strategi. Pakai trik nggak? Pakai trik. Ya? Pakai trik. Apa aja lah. Yang penting pemirsa dapat ilmu. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Atau dapat pengalaman. Masya Allah. Nah, untuk menyikapinya, Coach. Memang istri itu aslinya nggak boleh kekurangan. Nggak boleh kekurangan. Terutama urusan uang belanja. Pasti nggak boleh kekurangan. Hanya saja barangkali yang perlu diperhatikan oleh kita bahwa kita ini sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan. Iya benar. Penting lah. Iya. Sebab kalau kita fokus pada keinginan, tidak ada manusia pun di muka bumi ini yang sanggup memenuhi keinginan manusia yang lain, termasuk istri kita. Bahkan saya sering nanya pada istri, kamu kok sekarang jarang marah gitu kan, jarang neko-neko gitu, jarang nuntut apa-apa, bahkan hampir tak terdengar gitu, sudah 3 tahun terakhir ini. Kalau apa yang dia bilang? Istri saya bilang apa? Kalau saya menuruti keinginan saya, terus mau sampai kapan saya harus menderita? Kalimatnya begitu. Jadi ternyata istri saya sudah paham bahwa ternyata menuruti keinginan itu berefek pada penderitaan. Iya, tajamnya, semakin semakin kuatnya penderitaan. Tapi semakin kemudian kita melepas keinginan kita dan mencukupkan diri dengan kebutuhan standar yang layak memang cukup untuk kita dapatkan, maka ternyata hidup lebih tenang. Hidup lebih banyak senyuman. Bahkan fokusnya sudah lagi bukan pada kemudian keinginan materi, tapi bagaimana keinginan yang paling mungkin, gitu. Yang paling mungkin. Dan yang paling mungkin itu ada lagi, bagaimana bisa sosonoan sarang salaki, kata orang Sunda gitu. Tapi kalau nanti di sini ada nih. Tapi kalau kata orang Indonesia barangkali yang penting bisa happy bersama suami. Iya benar. Makanya sebenarnya gini loh. Kalau memang Anda tidak punya uang, tapi tidak punya tenaga untuk menikmati istri. Gitu. Jadi setidak-tidaknya begitu, insya Allah lah gitu. Makanya apa? Karena sebenarnya perempuan tuh cerdas dalam urusan menyesuaikan diri. Gitu. Hanya saja memang
butuh strategi sampai istri seperti itu. Gitu. Jadi nggak gampang. Kok bisa ya istrinya seperti begitu? Kok bisa ya gitu? Saya kok sulitnya minta ampun untuk mendapatkan istri seperti itu. Nah, untuk itu maka barangkali ada 6 nih. Siap. Saya 6. kasih sebuah cara ya, yang mungkin yang barangkali walaupun tidak sangat baik gitu. Paling tidak ini yang sering saya lakukan. Gitu. Karena kalau yang terbaik tentu masih banyak ya. Iya. Karena saya bukan satu-satunya orang yang dianggap sukses Poligami. menerapkan syariat poligami. Masya Gitu. Tapi paling tidak inilah yang sering saya lakukan. Jadi begitu. Nih, catat buat pemirsa nih. Silakan. Yang pertama, Apa? yang pertama, pengen tahu? Apa? Oke. Istri tidak perlu tahu berapa pendapatan suami. Oh, itu tidak perlu tahu itu ya? Tidak perlu tahu. Istri tidak perlu tahu. Nggak usah kepo. Nggak usah kepo. Berapa sih mas penghasilanmu? Nah kadang celana digantung, dompet dicari orang. Widih. Kan ada juga biasanya kayak gitu. Karena memang bener sih kalau kita kepo tuh rata-rata bikin sakit hati. Iya, karena gini loh. Kalau suami itu ketahuan berapa penghasilannya, kalau besar penghasilannya, istri hayalannya kemana-mana. Iya betul. Iya. Nanti nuntun. Tapi kalau sedikit, nah kadang-kadang istri yang kurang terdidik akan ngenyek. Ngenyek itu bahasa apa? Nuntut. Nuntut lah. Ya, ngenyek itu menghina. Oh, ngehina. Menghina. Nyek. Menghina suami. Banget sih. Aduh, sayang amat ya saya punya suami kere. Gitu maksudnya gitu kan sudah luar biasa. Nah, itu makanya sang suami kalau mau strateginya adalah tidak perlu memberitahu berapa penghasilan. Gitu. Karena apa? Memang gini sebenarnya laki-laki itu tidak dianggap zalim kepada istrinya kalau sudah melakukan 4 hal. Ini yang dasar ya. Yang pertama apa? Memberikan makan dan minum minimal 1 hari 1 kali. Minimal 1 hari sekali. Kenapa? Yang penting tidak meninggal kan? Iya. Meninggal. Dan kita sudah tahu orang itu bisa meninggal kalau 3 hari Tidak makan. tidak makan. Ya, jadi begitu, 3 hari tidak makan. Itu paling minimal. Tapi kan ada juga yang lebih itu. Jadi sehari sekali itu sudah cukup. Sehingga apa? Tidak perlu merasa berdosa seorang suami yang ngasih makan satu hari 1 kali. Gitu. Sehingga karena frame-nya sudah begitu, maka suami akan punya kemampuan untuk menjelaskan. Aku sudah 3 kali loh ngasih makan sama kamu. Kita sudah makan 3 kali. Gitu. Artinya tidak perlu tuntutan yang lebih besar. Iya. Yang kedua, ngasih baju. Menyiapkan baju. Sandang. Walaupun sandang itu barangkali tidak mewah. Bahkan atau mungkin tambalan gitu loh. Atau lusuh. Yang penting karena prinsip berbaju adalah bukan kelihatan indah, tapi menutup aurat. Gitu. Sehingga sholat juga sudah bisa dan sebagainya. Yang ketiga, Yang ketiga, pangan. Itu tempat tinggal. Jima. Oh, jima. Jima 3 bulan sekali itu sudah cukup. 3 bulan sekali. Minimal itu. Minimal. Iya. Lama banget tapi tadi. Emang, artinya apa? Ada suami yang ngasih jimat 3 bulan sekali. Ngomongin yang safar kali. Ya, misalnya kalau ada suami yang ngasih jimat 3 bulan sekali, itu ya sebenarnya sudah memenuhi kewajiban. Gitu. Sebenarnya begitu. Bisa. Artinya apa? 3 bulan. Antum tidak perlu merasa berdosa kalau ternyata seminggu sekali, gitu kan, 2 pekan sekali memberikan jima itu. Itu artinya itu standar terendah gitu loh, gitu. Iya, rendah banget. Tetapi kan saya yakin loh, laki-laki normal itu justru lebih banyak, misalnya 3 hari sekali atau seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. 2 hari sekali kan? Atau 2 hari sekali gitu. Antum gitu. 2 hari sekali. Gitu. Nah, seperti itu misalnya, itu barangkali ya itu sudah artinya sudah berlebih, sekali. sudah cukup. Alhamdulillah. Tapi kalau orang ta'adud nggak begitu. Kalau ta'adud itu Sehari sekali. bukan sehari sekali, tapi sehari bisa 2 kali. Tuh. Itu sehari 3 kali, sehari 4 kali. Nah kemudian kalau yang terakhir ya adalah menyiapkan tempat tinggal. Ya. Apa standarnya? Yang penting tidak kehujanan pada saat hujan. Kemudian tidak kepanasan pada saat Panas. Iya benar. Tidak Itu kedinginan. cukup, ya. Sebenarnya sudah cukup itu. Makanya apa? Laki-lakinya dulu jangan
jangan merasa berdosa. Jangan merasa kenapa? Ketika suami merasa berdosa dalam berusaha seperti begitu, maka ini masalah. Kenapa? Secara psikologis dia sudah tertekan. Sehingga apa? Tidak bisa mengeluarkan aura positif, aura kegembiraan, aura kesenangan. Sehingga pikirannya pada hal-hal yang masih kurang, saya kurang gitu loh. Sehingga apa, nanti dia menjadi orang merasa tidak mampu untuk menata rumah tangga gitu. Jadi seperti itu, jadi gitu. Makanya apa? Untuk itu maka istri tidak perlu tahu berapa penghasilan suami. Tidak perlu tahu. Yang penting ya istri tercukupi, ya kan, kebutuhannya tercukupi. Nah, cukup tadi itu sama seperti itu, standar terendahnya seperti itu gitu loh. Artinya apa? Kalau Anda ternyata belangsaknya kayak begitu, itu sudah cukup suami menaikkan kepalanya. Cukup mengatakan bahwa saya leader, saya layak untuk ditaati dan lain sebagainya. Seperti itu. Walaupun nanti kita akan lihat bagaimana poin-poin berikutnya gitu. Itu tapi yang pertama kayak begitu. Jadi jangan pernah ngasih tahu berapa sih penghasilan Anda satu bulan kepada istri, karena bisa jadi lebih banyak atau lebih kecil. Nah, ini kan sekarang lagi pandemi nih. Kadang kebiasaan sih yang membuat kita tuh tidak bisa gitu kadang. Yang biasanya mungkin makan enak lah gitu. Satu hari ini 3 kali makan nih, makan enak salah satunya gitu. Tetapi ketika pandemi, nah itu pasti kebiasaan itu tidak bisa lagi gitu kan, karena krisisnya gitu. Nah, itu menyikapinya gimana tuh kadang? Ya sama saja. Kalau kita istri, kalau poin pertama itu sudah dilakukan dan naik turun istri itu tidak tahu, dan kemudian pada saat itu ternyata kemudian kita hanya ngasih segitu, maka istri akan mengatakan, oh berarti suami saya sedang tidak ada uang. Selesai kan? Gitu loh. Nah seperti itu, istri akan mengerti sendiri. Karena apa? Bertahun-tahun terlatih, bertahun-tahun melihat selalu gitu. Itu ya. Kemudian yang kedua, istri wajib paham bahwa kebahagiaan bukan memenuhi keinginan. Wajib difahamkan. Kebahagiaan bukan memenuhi keinginan. Bukan keinginan. Wajib paham. Dikasih tahu. Ya tadi itu yang 4 tadi itu dikasih tahu bahwa kebutuhan manusia itu ternyata nggak banyak. Makan sepiring sehari cukup. Itu loh, seperti itu. Ini sudah cukup. Makanya sehingga jangan sampai kemudian istri tidak paham bahwa kebahagiaan itu sebenarnya menerima apa yang ada. Apa yang diberikan suami, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Semakin istri faham bahwasanya ternyata bahagia itu dengan mensyukuri nikmat yang ada, bukan kemudian menghayal apa yang orang lain punya atau menginginkan orang yang lain punya, maka insya Allah. Dan itu butuh terus menerus latihan, dan itu butuh diomongkan, butuh diobrolkan. Termasuk tadi itu ketika kita kemudian ngobrol dengan istri sehari-hari, itu obrolannya harus bagus. Dan ilustrasi-ilustrasi yang makanya kan kita sudah pernah bahas bahwa yang namanya laki-laki itu harus memiliki yang namanya kabir. Memiliki kapasitas yang bagus gitu maksudnya. Jadi kalau kapasitasnya kurang narasi, kurang pikiran, kurang ilmu, wah bahaya. Tidak punya etibar yang bagus, kira-kira seperti begitu. Oke. Kemudian yang ketiga, suami tidak baperan saat sedang tidak atau punya uang. Jangan baper. Baperan. Contoh, waktu punya uang, setiap hari beli es krim atau ke McD gitu. Nah, atau misalnya kemana gitu kan, jalan-jalan gitu kan, kayak gitu itu. Terus aja gitu. Kemudian pada saat kemudian tidak punya, ngelempuruk. Atau bahasa yang lain, ketika saat punya uang, suami kayak seperti orang apa tuh, gembiranya luar biasa sampai arogan. Tapi ketika kemudian dia tidak punya uang, lemes, ngelempuruk, pokoknya begitu. Nah, makanya gimana caranya seorang suami menunjukkan kepada istri bahwa dirinya siap untuk hidup baik ada ataupun tidak ada. Sehingga nggak ketara, punya uang nggak ketara, tidak punya uang tidak ketara. Sampai kita harus latihan bagaimana 1000 masalah di kepala kita istri tidak tahu satupun. Harusnya seperti itu. Harus seperti begitu.
Jangan ini mah ada kerjaan di rumah nggak beres-beres, ngobrol sama istri soal kerjaan. Jangan, Kang, nggak boleh. Istri mah tahu bahagianya saja. Istri tahu bahagia saja. Tapi kadang Kantong kita tipis ataupun tebal, istri nggak perlu tahu. Kadang kalau kita tiduran misalnya pillow talk lah ya. Nah kadang istri menanyakan hal ngapain aja sehari-hari. Tetapi sehari-harinya itu emang keluh kesah terus. Itu gimana? Ya, jangan dikeluh kesah nanti. Ya, itu persoalan manajemen komunikasi. Oh yes. Nah, itu Harus beda. kreatif. Harus kreatif lah. Ya, jadi harus memancarkan energi positif. Kalau energi negatif nanti istri ikutan negatif loh. Betul. Ya betul. Makanya gini, tidak penting apapun pekerjaan kita di rumah, yang penting istri ya karena penghasilan juga tidak perlu tahu, maka pekerjaan juga tidak perlu tahu, kan gitu dong efeknya. Jangan ini mah penghasilan gak mau tahu, tapi pekerjaan suka ngasih tahu gitu, seperti itu. Nah, walaupun memang ya barangkali sesekali boleh lah gitu, barangkali suami bercerita soal pekerjaannya apa gitu kan. Tetapi tadi itu ya jangan kemudian libatkan istri untuk memikirkan pekerjaan kita. Iya. Cuma intermezzo aja lah ya. Intermezzo boleh lah gitu. Sebenarnya pekerjaan itu apa sih? Saya waktu itu saya ditanya sama ibu saya, ibu, termasuk istri juga bertanya. Jawaban saya gampang. Saya bilang saya itu pekerjaannya sama dengan kuli antar dagangan dari tempat penjual ke ke tempat pembeli, diangkut ke tempat pembeli gitu. Sama seperti di pasar lah kayak gitu. Cuman kalau orang lain pakai motor atau pakai misalnya pakai gerobak lah, saya pakai truk gitu. Saya bilang kayak gitu. Nah, hal-hal kayak begitu boleh lah gitu. Tapi tidak boleh bercerita soal di sana ternyata ada orang nggak bayar utang, cerita palangan dasar ini begini, ini begitu. Sampai kita kemudian ketahuan ternyata suamiku begitu. Yang jelas gini, jangan baperan. Iya. Nggak punya uang, punya uang, flat. punya uang. Punya uang banyak flat, nggak punya uang flat, gitu, seperti itu. Seperti demikian. Dan kemudian juga bolehlah kalau misalnya jujur, kayaknya enak udah lama nih nggak makan di luar nih gitu. Liburan ya. Boleh lah. Nggak makan McD. Tapi minggu depan ya. Gitu contohnya kayak gitu minggu depan ya gitu. Nggak masalah. Artinya apa? Nggak langsung. Kalau lagi nggak punya uang. Tapi kalau lagi punya uang boleh sih. Nah, sekarang atau besok. Bisa begitu bahasanya. Tapi sekali-kali boleh saja sang istri culik ada kita. Sini culik kita. Yuk. Gitu, culik sama si. Seneng luar surprise, pasti ada hal-hal yang kayak begitu. Tahu ngasih uang nih buat beli emas. Karena apa? Inti utamanya itu bagaimana istri manut punya atau tidak punya, ada atau tidak ada. Melatih itu tuh yang paling terpenting. Gitu, seperti itu. Terus 4, suami berusaha menciptakan kenyamanan komunikasi setiap saat. Apa tadi kalimatnya? Menciptakan kenyamanan komunikasi setiap saat. Setiap saat. Istri lagi marah, lihat raut mukanya, ya jangan ikut-ikutan. Atau istri lagi happy, ya jangan membuat dia kesal. Itu nggak boleh, gitu. Karena apa? Kalau kita melakukan itu, waduh, bencana. Biasanya perempuan akan mengungkit kemana-mana, gitu. Makanya apa? Buatlah istrimu happy. Makanya apa? Satu, happy itu gampang sebenarnya. Jangan pernah mengungkit kesalahan masa lalu atau yang baru saja dilakukan. Nggak boleh. Tutup kesalahan istrimu sebisa mungkin. Rumus saya tuh biasanya gini. Kalau istri saya ada kesalahan, maka saya akan membuat kebaikan-kebaikan 10 yang dilihat oleh istri saya. Saya akan membuat 10 kebaikan yang dilihat oleh istri saya. Baik kepada anak misalnya gitu. Saya lebih romantis pada anak saya gendong gitu, kemudian dia saya ciumin, dia saya peluk-peluk, kayak gitu tuh. Padahal apa? Sedang menutup kesalahan yang baru saja dia lakukan. Gitu, seperti itu. Bayangkan, bisa nggak? Kalau suami bisa kayak begitu, maaf ya akhi, sekalipun antum tidak punya uang, mungkin gelang kalungnya bisa dijual untuk suaminya. Jos nggak? Jos. Iya. Makanya apa? Yang terpenting itu ternyata bukan uang, bukan adanya harta, tapi apa? Mampu nggak gitu loh kita menciptakan suasana kenyamanan dalam komunikasi, santai, asik. Banyak gitu. uang juga belum tentu bahagia. Nah, gitu. Banyak uang tapi songong. Banyak uang tapi nyuruh enak.
Kamu Banyak itu uang tapi paleng. kamu tuh jadi perempuan di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain aja di rumah? Coba, nggak enak. Iya. Padahal kalau kan bisa tanya yang lain. Dek, tadi di rumah banyak tamu kah gitu di rumah? Atau anak-anak lagi ini kah? Kenapa rumah kok berantakan? Kan beda nggak? Iya. Beda tekanannya kan. Di rumah berantakan ngapain aja lu? Gitu. Beda. Yang kelima, suami sudah sangat paham pola sinergi antara dirinya dan istrinya. Pola sinergi. Pola sinergi. Ingat ya, pola sinergi ini boleh diulang-ulang dalam setiap kita kemudian podcast kayak gini, ada acara kayak gini. Ya serius. Karena apa? Inti dari sebuah hubungan adalah apa? Pola sinergi ketemu. Ente orang baik, saya orang baik. Tapi kalau nggak ketemu pola hubungannya, pola komunikasinya, pola sinerginya nggak ketemu, berbahaya. Harus satu frekuensi berarti ya. Bisa satu frekuensi atau bisa apalah. Angle-angle-nya itu berbeda-beda. Oke. Saya berhubungan dengan Iqbal berbeda. Dengan Mas Ganteng ini berbeda. Gitu. Dengan Mas Maco ini berbeda. Itu beda, semuanya berbeda-beda. Gitu, dan tidak bisa dipaksakan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, memperkuat visi ukhrawi keluarga dalam setiap kesempatan. Nah, ini yang penting. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa ternyata manusia itu akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia bukan Tujuan akhir. bukan tujuan akhir, tapi adalah pengantar untuk sampai ke akhirat. Dan itu harus diobrolin, Kang. Jangan didiamin aja, jangan diam aja, ngobrol gitu. Yang asik ngobrol kayak gitu kapan? Saat setelah jima. Iya, Wah, asik luar biasa ngobrol. Setelah jima, Mas. Ya Allah, luar biasa kehidupan kita ya ini ya. Apalagi kalau nanti kita ke surga. Sambil dicium, kemudian dibisikin telinganya. Saya berdoa kepada Allah semoga kamu bidadariku di surga. Luar biasa. Melayang itu. Bukan melayang, terbang mah. Ngapung. Tapi jangan tinggi-tinggi, takut jatuhnya sakit. Nah, jadi seperti itu. Makanya apa? Coba 6 hal ini barangkali diulang-ulang oleh pendengar, silakan oleh yang nonton barangkali. Ya. Supaya apa? Kalau sukses nih melakukan 6 hal ini, maka insya Allah dalam kondisi apapun istri tetap tersenyum. Kenapa? Karena senyumnya nggak kita buat, tidak kita buat saat itu, tapi sudah kita ciptakan sebelumnya. Ini butuh proses. Iya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa sebulan, bisa 2 bulan gitu. Artinya apa? Memang ini bukan instan. Jadi kalau hari ini ada orang baru menikah, yang awalnya kemudian oke saja, kemudian ternyata setelah tidak punya uang, abang ditendang. Ingat loh, bukan mutlak kesalahan istri. Jadi silakan. Ada uang abang saya, ada uang, nggak ada uang, abang ditendang. Itu ada istilah itu kan? Ada. Itu ingat, saya tidak setuju kalau mutlak diberikan kepada istri. Tidak bisa. Kenapa? Bisa jadi sang suami tidak pandai untuk menata kehidupan yang benar dalam berumah tangga gitu. Makanya kata mengatakan, Pak Ustadz, istri saya minta cerai. Kenapa? Karena aku bangkrut. Gitu. Menurut saya, cerainya suami istri, minta cerai suami istri itu bukan karena dia bangkrut. Iya. Tapi karena dia tidak bisa menata rumah tangga sejak awal. Masa sudah 13 tahun? 13 tahun ngapain aja lo selama ini gitu loh. Iya, kalau istri yang itu kan mau bangkrut, mau kaya, dia bertahan. Nah, kalau istri yang terdidik, istri yang memang direncanakan cara mendidiknya, makanya itu. Jadi seorang suami itu kan murabi. Berarti merencanakan pendidikan istri, tahun sekian istri saya harus seperti apa, perilakunya segala macam. Karena apa? Mau menghadapi anak usia 15 tahun harus diatur betul. Ya. Ingat loh, kita punya istri 5 tahun punya istri. Berarti punya anak berapa? Punya anak 2. Ya kan? Misalnya yang umur 5 tahun 1, yang umur 3 tahun 1 atau 2 tahun 1. Nah, bagaimana sikap seorang istri kepada anaknya? Ribet nggak? Repot nggak? Repot. Bayangkan kalau seorang suami tidak merencanakan, tidak merancang pendidikan untuk istrinya, bagaimana dia bisa bisa mensinergikan untuk tetap melayani suami prima, melayani suami, dan juga tidak lepas mendidik anak yang 2 itu. Iya. Karena pasti yang paling repot adalah istri. Nah, bagaimana tuh menanam secara psikologis supaya benar bagus segala macam? Itu ada, nggak main-main gitu loh. Iya. Dan itu harus kita pertimbangkan. Oh, istri saya 2 tahun yang akan datang punya anak sekian, punya anak usianya sekian. Kira-kira ilmu apa yang saya ini, kepribadian apa yang harus saya tanamkan, hal apa yang harus kemudian dia dapat dari saya.
supaya dia siap, dia tetap happy sebagaimana happy-nya di malam pertama. Gitu kira-kira. Jadi ada parentingnya boy. Itu nggak main-main. Iya. Begitu Kang Mas. Kalau bisa dapatkan ini di workshop atau di seminar, coach nih? Sebenarnya gini ya, kalau seminar, workshop itu sudah ada materinya. Oke. Khusus. Tapi kalau ada misalnya barangkali ada pertanyaan yang model kayak gini keluar juga. Karena gini, ya kalau orang isi materi dimanapun aslinya tergantung audiens. Kalau audiensnya ternyata setelah dibaca, oh audiens ternyata kegagalan rumah tangga. Kan yang dibahas masalah itu. Kegagalan rumah tangga di awal gitu loh. Gagal di awal. Tapi kalau misalnya audiens di workshop, misalnya workshop poligami, ternyata audiensnya semua berkaitan tentang bagaimana cekcoknya rumah tangga. Misalnya ada 10 peserta atau 20 peserta, ternyata mayoritas itu peserta itu ternyata punya problem bagaimana cara mengakurkan istri. Mungkin kayak begini nggak dibahas, kurang dibahasnya, dibahas hal-hal yang lain. Tapi kalau ternyata perkara-perkara yang muncul, bagaimana Pak Ustadz, kenapa Anda ikut workshop poligami bersama kami Robian Family? Karena begini Pak Kiai misalnya, atau Pak Coach misalnya. Karena ini masa pandemi, saya nggak mau kehilangan 4 istri saya yang masya Allah. Tetapi ya beginilah, ekonomi sedang kayak begini. Sementara istri nampaknya sudah ancang-ancang minta cerai. Bagaimana aku ditinggalkan yang biasa istri 4 jadi 1 kan nggak mungkin. Contoh kayak begitu. Nah mungkin bab ini akan dibahas. Gitu. Iya betul. Makanya kalau di workshop ya tergantung masalahnya apa yang sedang dihadapi. Makanya apa nanti ini, makanya saya sarankan siapapun yang mau workshop, yang bagusnya itu sampaikan gitu. Pada pertanyaan nanti. Ya pada pertanyaan itu kalau perlu silakan diajukan terlebih dahulu, Pak. Saya pengen dapat ini. Pengen dapat ini. Tolong dijawab, misalnya kayak gitu. Tapi lebih enakan personal coaching kayaknya sih. Wah, kalau itu bisa lebih fokus. Lebih fokus ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol langsung truk, 1 jam pertama kita sudah tahu, oh problem Anda adalah ini. Iya. Oke, kalau begitu maka yang kita bahas adalah ini. Udah tuh tuntas itu selesai. Solusi ya. Saya pernah ngasih personal coaching. Dia cukup hanya setengah jam. Setengah jam? Kenapa? Dia 1/4 jam dia sampaikan kepada saya, 1/4 jam saya jawab. Coach, terima kasih. Saya sudah dapat jawabannya. Masya Allah. Selaman selesai saya pulang. Serius. Dan sampai hari ini kalau ngobrol dengan saya, terima kasih Coach. Gitu kalimatnya. Solutif sekali. Solutif sekali. Jadi nggak perlu lama kalau personal coaching ya. Kenapa? Kita fokus pada solusi. Iya benar. Jadi untuk mengaksesnya kemana sih kalau ingin dapat workshop, seminar dan personal coaching ini? Ya untuk aksesnya langsung aja bisa dicek di robanianfamily.com atau di landing page-nya juga, itu kita share juga kan atau langsung hubungin kontak WhatsApp-nya. Nah bisa cek channel kita juga kan, nanti di situ ada. Jadi insya Allah itu untuk memudahkan para sahabat keluarga bahagia yang memang ingin konsultasi, mencari solusi atau diskusi langsung dengan Coach Hafidin, atau ingin bergabung bersama kita di workshopnya, itu bisa cari tahu dan simak terus di robanianfamily.com. Masya Allah. Dan ini menyikapinya sangat luar biasa sekali Coach Hafidin untuk tadi ya, cara mengatur strategi di masa pandemi, apalagi dengan krisis ekonomi seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil positifnya dan bisa berkreativitas di kehidupannya. Ya. Oke, kita bertiga pamit. Insya Allah kita jumpa lagi dengan tema dan segmen yang berbeda. Betul. Saya Adin Remains dan Robi Nurishak bersama Coach Hafidin. Install Mindset Bahagiamu.